Nah, kalau pembuatan prospek ini, itu nanti kita beriklan, begitu si orang yang ngelihat iklan ini klik, dia akan disodorkan form pengisian. Jadi nama, email, nomor telepon, yang nanti database ini akan masuk ke kita sebagai orang yang beriklan, dan kita follow up dengan cara bebas, misalkan dengan cara WA, dengan kita telepon balik, dengan kita email, atau segala macam. Jadi ini lebih meng-create database. Jadi orang-orang yang melihat iklan kita itu adalah orang-orang yang memang mereka terbiasa dan bersedia untuk mengisi data mereka di dalam satu form ya. Oke, yang ketiga adalah pesan. Pesan ini adalah kalau tujuannya orang-orang yang melihat iklan kita nanti begitu klik, dia akan langsung terkoneksi ke WhatsApp, nomor WhatsApp kita. Nah, ini sekarang lagi sering dipakai nih, ya, di jualan-jualan kalau di Facebook, di Instagram itu sering lihat ya, jualan pempek frozen, jualan madu, itu sekarang kelihatan tuh ada iklan sponsor di Facebook dan Instagram. Kalau kita klik, kita langsung otomatis langsung diarahkan ke nomor WhatsApp seseorang, ya. Dengan apa? Dengan mudah kita langsung bisa pesan pempek frozennya di situ, kita bisa pesan madunya di situ segala macam. Nah, ini salah satu tujuan beriklan ya, untuk diarahkan ke WhatsApp Messenger. Nah, yang terakhir adalah konversi penjualan katalog dan kunjungan toko. Ini agak jarang sekali digunakan. Ini gunanya buat apa? Ini kalau toko-toko seperti toko-toko yang banyak produk ya, seperti toko-toko baju, Matahari Store, Zara, Zalora, segala macam, dia iklankan katalog. Jadi dia berbagai macam produk, nanti bisa digeser-geser itu kalau di Facebook dan Instagram produknya bisa digeser-geser, bisa kita lihat. Begitu kita klik langsung masuk ke website online shop-nya, tempat mereka berbelanja. Begitu juga dengan kunjungan toko. Begitu klik, itu akan masuk ke Google Maps, tempat di mana toko itu berada. Ya, jadi inilah macam-macam jenis tujuan dari beriklan. Nah, khusus untuk recruiter mau pasang peluang usaha AM, itu Bapak Ibu bisa gunakan lalu lintas kunjungan. Tujuannya lalu lintas kunjungan. Kenapa? Karena Bapak Ibu sudah punya landing page. Tinggal Bapak Ibu mengarahkan orang yang ngeklik iklan, begitu mereka tertarik sama iklan Bapak Ibu, mereka langsung diarahkan ke landing page yang Bapak Ibu punya. Nah, ini kita bisa pilih ya, lalu lintas kunjungan. Nah, bagaimana kalau AM? AM mau jualan produk Garcia. Ya. Kalau AM-nya punya page atau punya website, itu bisa dipakai lalu lintas kunjungan. Ya, ada tuh AM yang punya blog atau dia punya website, mini website ya. Dia bisa iklankan mini website dia pilih lalu lintas kunjungan ini sebagai tujuan kampanye. Atau bisa juga AM ini menggunakan fasilitas pesan, ya, di mana AM ini langsung kalau dia beriklan, ya, AM ini kalau beriklan dan orang mengklik iklan dia langsung terkoneksi ke nomor WA si AM. Ya, jadi langsung dia bisa bertransaksi, ya dia bisa si konsumen, si calon customer dia bisa langsung tanya-tanya soal produk, pengiriman barang bagaimana, harganya apa oleh si AM. Jadi ini yang paling banyak sering digunakan, lalu lintas kunjungan dan pesan. Oke ya. Sekarang kita tes. Karena kita mau tadi punya page peluang usaha dan Bapak Ibu recruiter sudah punya landing page peluang usaha, maka cukup kita tujuannya adalah untuk melakukan lalu lintas kunjungan. Ini saya klik lalu lintas kunjungan. Ya. Jadi saya klik lalu lintas kunjungan ya, sudah biru warnanya. Ya. Nah, di sini ada penjelasan. Kirim lebih banyak orang ke tujuan seperti situs web, aplikasi atau percakapan Messenger, ya. Nah, di sini ada nama kampanyenya apa. Ini bisa ditulis saja nama kampanye apa. Saya bebas saja ini ya namainnya ya, karena ini hanya untuk kebutuhan internal untuk melihat kampanye. Kalau kita punya banyak kampanye, kita bisa identifikasi kampanye mana kita sekarang berada. Contoh sekarang saya namain kampanye namanya peluang usaha. Peluang usaha AM. Ya. Nah, ini ada settingan ya. Sementara ini nanti untuk settingan advance ya. Sementara ini semua tidak perlu dipencet ya, tidak perlu dipencet ya. Ini untuk nanti kalau sudah agak mahir di Facebook dan Instagram Ads, baru kita nanti akan latihan penggunaan settingan ini. Sekarang kita lanjutkan. Nah,
Begitu kita udah set tadi kampanyenya apa, itu langsung di otomatis keluar set iklannya, ya, set iklannya. Nah, set iklannya ini tadi masih ingat Bapak Ibu recruiter, Bapak Ibu di set iklan ini bisa mengatur coverage. Coverage ini maksudnya jangkauan orangnya wilayah mana, sama hobinya apa, ya, hobinya atau interestnya di bidang apa. Nah, biasanya set iklan ini akan saya namain. Misalnya saya mau menarget Jabodetabek dengan interestnya itu, dengan interest orangnya itu misalkan orang-orang yang biasa main di Tokopedia, ya. Jadi saya namain aja Jabodetabek Tokopedia. Saya namain nama set iklannya itu dengan harapan nanti saya mau ngeset iklan ini ditampilkan di wilayah Jabodetabek dengan interest orang-orang yang biasa berjualan atau berinteraksi di Tokopedia, ya. Dengan target saya, mudah-mudahan nanti orang yang lihat iklan saya ini adalah orang-orang yang emang berdagang online di Tokopedia, ya. Ini contoh. Lalu lintas kunjungannya kita mau arahkan kemana? Bisa ke situs web, bisa ke aplikasi, bisa ke messenger, ya, messenger Facebook ya maksudnya ya, bisa ke WhatsApp. Jadi tadi selain pakai fungsi pesan, ini juga bisa pakai yang WhatsApp. Nah, karena Bapak Ibu sudah punya landing page, jadi cukup pencet situs web. Oke, situs web. Lalu di sini ada settingan-settingan juga. Untuk sementara, untuk pemula saya pikir ini dilewatkan saja dulu, ya, sampai ke bagian yang pemirsa. Ya, pemirsa di sini kita buat pemirsa baru, ya, karena kita belum pernah bikin profil baru terkait orang-orang siapa saja yang akan kita jangkau gitu ya. Nah, kalau kita nggak set nih, kita langsung oke aja, itu iklan kita akan disebarluaskan ke kira-kira ke 140 juta kemungkinan orang. Dan ini kalau menurut Facebooknya terlalu luas. Maksudnya terlalu luas itu belum terlalu spesifik kita menentukan orang-orang yang mau kita sasar. Nah, untuk itu kita perlu spesifikkan kira-kira target-target orang iklan kita seperti apa. Nah, tadi kita pengen ini hanya diiklankan ke orang-orang yang tinggal di daerah Jabodetabek. Saya edit nih lokasinya. Lokasi ini masih Indonesia, masih terlalu luas. Saya pengen cuman merekrut orang-orang di daerah Jabodetabek. Maka Indonesianya saya hapus. Ini saya hapus Indonesia. Ya. Lalu saya tambah di sini orang Jakarta. Jakarta. Provinsi. Saya pencet. Ya. Saya masukin juga Bogor. Bogor kota. Saya masukin juga Depok kota, ya. Saya masukin juga Tangerang. Jabodetabek sekali. Satu lagi Bekasi. Saya masukin Bekasi. Nah, terlihat tadinya kita setting Indonesia itu jangkauannya 140 juta. Sekarang karena kita perkecil daerah Jabodetabek saja, maka potensi jangkauannya hanya 38 juta orang. Ya. Jadi semakin spesifik, semakin kecil target marketnya, kemudian iklan kita semakin efektif nanti, ya, semakin ketemu orang-orang yang emang kita inginkan, ya. Lalu juga kita bisa setting umurnya, jadi kita berharap orang-orang yang lihat iklan ini kan nggak mungkin anak-anak, kita pengennya orang-orang yang at least sudah selesai kuliah, katakan udah berumur 25 tahun ke atas, sampai jangan terlalu tua, kita mau orang-orang yang masih energik misalkan, katakan masih di kisaran 50. Nah, dengan kita setting umurnya lebih kecil lagi, itu jangkauannya akan lebih kecil lagi. Sekarang 24 juta orang. Jadi makin spesifik, ya. Jenis kelamin juga bisa kita edit, ya. Kita mau laki-laki perempuan atau mau keduanya. Terserah AM-nya mau khusus nyari laki-laki saja atau perempuan, tapi kita setting semua. Jadi siapapun bisa, mau perempuan mau laki-laki bisa. Lalu penargetan terperinci. Nah, ini yang tadi kita bilang inilah penargetan secara minat atau interest atau hobi. Nah, ini kita bisa edit, kita bisa tambah, ya. Bisa tambah di sini orang-orang yang kita search aja ya. Biasanya ini coba-coba kita search aja. Kita mau orang-orang yang terbiasa minatnya di Tokopedia. Nah, di sini langsung ada nih Tokopedia perusahaan atau Tokopedia minat. Kita pencet Tokopedia minat. Nah, tadi dari 24 juta orang Jabodetabek,
itu cuma 3.900.000 orang yang terbiasa atau terkait sama sesuatu yang berkaitan dengan Tokopedia, ya. Nah, kita tambah lagi minatnya. Minatnya adalah di online shop misalkan. Atau jangan online shop. Kita cari usaha. Ya. Usaha. Nah, ini peluang usaha. Orang-orang yang yang minatnya mencari peluang usaha. Jadi kita bisa set di sini. Nah, sekarang jadi 4.200.000 orang, lebih banyak daripada cuma Tokopedia. Jadi artinya kita menarget orang-orang yang biasa di Tokopedia, orang-orang yang juga biasa mencari peluang usaha di Facebook dan Instagram. Ya. Dan ini bisa Ibu search apapun nih, bisa searching-searching nanti di sini. Misalkan entrepreneur bisa juga, ya. Entrepreneur juga ada nih. Ya, atau Bapak Ibu bisa menarget pernah juga waktu itu saya misalkan mau dagang Vita Plus, obat stamina pria ke jamaah-jamaah ustadz. Ya, kadang bisa cari ustadz apa? Ustadz Arifin Ilham misalkan. Nah, ini peminat Ustadz Arifin Ilham itu ada pengikutnya ada 250.000 kira-kira ya. Ada Ustadz Felix Xiao 4.500.000, Arifin Ilham ini 3.400.000, Yusuf Mansur. Nah, ini bisa kita pakai komunitas-komunitas ustadz misalkan ya. Ini hanya contoh bagaimana Bapak Ibu bisa menarget orang-orang sesuai hobi, minat, perilaku dan tadi demografinya. Nah, ini bahasa ya, bahasa di sini tulisannya semua bahasa, tapi saya pikir kalau semua bahasa nanti orang-orang di luar Indonesia itu akan melihat iklan ini dan iklannya jadi nggak spesifik. Jadi kita bisa set bahasanya bahasa Indonesia. Sama orang bahasa Indonesia ini juga suka setting Facebook dan Instagramnya itu bahasa